Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan Pengetahuan dan Sosial, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai spektrum profesi konseling. Nah, kira-kira ada apa aja sih isi materi di dalamnya? Oke, let's go. Konseling sebagai upaya pendidikan. Menurut Ahmad Juntika Nur Ihsan, kehadiran bimbingan dan konseling ke dalam pendidikan salah satunya dialaskan berdasarkan demokratisasi pendidikan. Helen juga menegaskan bahwasanya keberadaan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan terletak pada bidang instruksional dan kurikulum, bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang pembinaan pribadi, serta proyeknya telah memberikan batasan yang jelas tentang relevansi kegiatan bimbingan dan konseling dengan pendidikan sangat erat sehingga di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Konselor sebagai pendidik profesional. Banyak pertanyaan tentang bagaimana menjadi konselor profesional. Apa yang harus disiapkan untuk menjadi konselor yang profesional? Bagaimana persiapannya? Kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang konselor? Dan juga beberapa pertanyaan lain yang masih merasa bingung akan profesi konselor. Perlu ditekankan bahwa secara teoretik, ilmu bimbingan dan konseling dipelajari dalam perkuliahan. Dengan secara praktik akan dikuatkan dalam praktikum. Kurikulum disusun untuk membekali mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling menjadi konselor yang profesional, sangat syarat dengan ilmu yang mendasari bimbingan dan konseling. Didukung oleh kontribusi ilmu psikologi sebagai rumpun ilmu yang mempunyai objek yang sama, yaitu manusia dengan segala gejala tingkah lakunya untuk menjadi yang berpribadi. Merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008 dan Rambu-Rambu Penataan Konselor Profesional 2008, dijelaskan bagaimana keberadaan konselor dalam dunia pendidikan, serta tugas dan peran konselor dalam melaksanakan tugasnya. OPS Konselor. OPS adalah Objek Praktik Spesifik Konselor, pekerjaan yang dikhususkan oleh seseorang yang memiliki profesi. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesi itu memiliki sasaran khusus yang lebih jelas, jadi tidak tumpang tindih dan tidak berebut sasaran garapan pekerjaannya oleh masing-masing profesi. Contoh profesi yaitu guru, notaris, dokter, psikologi, konselor tentunya. Profesi adalah setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang yang menjadi sumber penghasilan dan memerlukan keahlian, kecakapan, memiliki standar mutu, dan sudah menempuh pendidikan profesi. Jadi, jika sudah memenuhi syarat tersebut, maka orang itu bisa disebut memiliki profesi. Arah, etika, dan prosedur dasar. Arah profesi bimbingan dan konseling mengacu pada naskah akademik penataan pendidikan serta rambu-rambu penyelenggaraan program-program pendidikan profesional konselor. Etika merupakan standar tingkah laku seseorang atau sekelompok individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Konselor harus menghargai harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Konselor harus memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Prosedur dasar.
suatu proses yang melibatkan interaksi antara konselor dan konseli berlangsung dalam keadaan rahasia dan berkesinambungan, yang mana konselor dengan pengetahuan dan keahliannya menggunakan metode psikologis untuk membantu konseli membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga mengubah pikiran dan perilakunya menjadi lebih baik, seperti attending, responding, personalizing, initiating. Nah, bagaimana? Sudah cukup ada gambaran bukan? Sekarang kita bisa menyimpulkan. Kita simak ya. Apa sih konseling itu? Pada dasarnya, pembahasan mengenai konseling tak akan lepas dari kajian berbagai disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi atau psikologi. Alasannya karena konseling dikerjakan oleh seseorang sebagai suatu upaya agar dapat membantu permasalahan orang lain. Konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar kalian dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri secara realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya. Halo teman-teman semua, terima kasih ya sudah menyaksikan video dari kami. Sebelumnya, jangan lupa ya teman-teman untuk like video ini, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.